membuat video tugas dari mata kuliah saya, yaitu micro teaching. Saya Sri Fayanti dengan NPM 0322010003, Prodi PGSD semester 4 kelas A Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan berperan sebagai calon guru atau calon pendidik yang akan memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Kabar hari ini baik? Oke, baik. Sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita harus selalu berdoa supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain hari ini maupun hari esok. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Amin. Sekarang ibu mau ngecek kehadiran dulu. Semuanya hadir? Wah, hadir semua. Karena semuanya hadir, berarti hari ini semangat untuk belajar. Semangat. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di bab 4 topik A. Bab 4 topik A yaitu konjungsi. Anak-anak sekalian, apakah ada yang pernah tahu atau ada yang pernah dengar kata konjungsi itu apa sih? Nah, oke. Sebelum kita masuk di apa itu konjungsi, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Pasti kalian semua bertanya-tanya, Ibu, kenapa sih kita harus belajar tentang konjungsi? Kan kami nggak tahu arti konjungsi itu apa. Baik, jadi tujuan kita belajar konjungsi ini yang pertama supaya kita tahu, oh ternyata dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya konjungsi. Ternyata selama ini orang berbicara ataupun orang berinteraksi dengan orang lain itu dia menggunakan konjungsi. Dia tidak hanya menggunakan kata per kata, namun menjadi satu kalimat. Oh tidak seperti itu. Jadi anak-anak, dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya konjungsi atau kata penghubung. Nanti sebentar kita cari tahu di dalam apa sih konjungsi itu. Kemudian tujuan kita mempelajari konjungsi yang kedua supaya kita bisa menulis teks narasi. Anak-anak semua pasti sudah pernah mendengar apa itu teks narasi. Iya, betul sekali. Teks narasi adalah teks bacaan ataupun suatu cerita. Nah, jadi tujuan kita mempelajari konjungsi ini agar ketika kita menulis cerita itu kita bisa menggunakan konjungsi, kata konjungsi agar kalimat atau cerita yang kita tulis itu bisa nyambung antara yang satu dengan yang lain. Kemudian tujuan yang ketiga supaya kita tahu, oh ternyata selama ini saya berbicara dengan teman saya di kehidupan sehari-hari saya itu saya menggunakan kata konjungsi, tapi saya tidak tahu kata konjungsi itu yang mana. Oke anak-anak? Oke. Kalian sudah ada yang pernah dengar tidak kata konjungsi itu apa? Tidak pernah. Oke. Jadi konjungsi adalah atau artinya konjungsi itu adalah kata penghubung. Nah, dari konjungsi adalah kata penghubung. Dari sini, apakah kalian sudah membayangkan atau sudah terlintas di pikiran kalian? Oh, konjungsi berarti penghubung. Betul, konjungsi adalah kata
pada halaman. Nah, sekarang anak-anak coba dibuka buku bahasa Indonesianya bab 7 asal usul di halaman 169. Coba diperhatikan. Di situ ada 3 kalimat yang diberikan. Kita baca sama-sama ya. Kalimat yang pertama, setelah itu buat si berkata. Kalimat yang kedua, karena itu mereka bisa memakannya. Kalimat yang ketiga, namun mereka pergi begitu saja. Nah, coba diperhatikan. Kata-kata yang dicetak tebal atau yang berwarna hitam tebal itu disebut sebagai konjungsi atau kata penghubung antar kalimat. Iya, karena dia disebut sebagai kata penghubung karena tadi sudah jelaskan bahwa fungsi konjungsi adalah menghubungkan. Oke, sekarang coba diperhatikan lagi di tabelnya, tabel di bawah kalimat-kalimat yang tadi. Nomor 1, kata menjelaskan kejadian yang akan terjadi berikutnya. Nah, arti sebenarnya atau konjungsi yang biasa digunakan untuk menjelaskan kejadian yang akan terjadi berikutnya, seperti misalnya selanjutnya, setelah itu. Kalimat yang kedua atau di bagian tabel kedua menjelaskan keadaan yang bertentangan. Arti sebenarnya atau konjungsi yang biasa digunakan adalah akan tetapi, namun. Nah, itu. Yang ketiga, menjelaskan keadaan yang merupakan akibat dari kalimat sebelumnya. Arti sebenarnya atau konjungsi yang biasa digunakan adalah akibatnya, oleh karena itu. Yang keempat, menguatkan keadaan sebelumnya. Konjungsi yang biasa digunakan adalah malah, bahkan. Ibu, contohnya seperti apa kalimat konjungsi itu? Kita mulai di kata yang pertama, yaitu menjelaskan kejadian yang akan terjadi berikutnya. Kata yang biasa digunakan adalah selanjutnya, setelah itu. Ada juga biasanya kemudian. Nah, itu juga merupakan kata konjungsi. Contohnya, pagi ini saya masak. Setelah itu saya makan masakan saya. Nah, itu adalah contoh kalimat yang menggunakan kata penghubung. Kemudian kita buat kalimat dari kata penghubung yang kedua, yaitu akan tetapi, namun. Contoh, Feby berkeinginan untuk menjadi juara 1. Akan tetapi Feby malas belajar. Nah, itu artinya menjelaskan keadaan yang bertentangan. Bagaimana Feby mau bisa mendapat juara 1, tapi Feby malas belajar? Betul? Ya, betul sekali. Di mana-mana anak yang mau menjadi juara 1 berarti harus rajin belajar. Paham anak-anak? Paham. Oke, kita lanjut ke kalimat yang ketiga. Yang konjungsi yang biasa digunakan akibatnya, oleh karena itu. Menjelaskan keadaan yang merupakan akibat dari kalimat sebelumnya. Contohnya, Feby sangat rajin belajar. Oleh karena itu, dia bisa mendapatkan juara 1. Nah, itu baru sesuai antara sebab dan akibatnya. Sebabnya apa? Sebabnya Feby itu rajin belajar tiap malam. Keluar dari sekolah dia belajar. Akibatnya, karena dia rajin belajar, dia bisa mendapat juara 1. Itu merupakan salah satu kalimat kalimat yang menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung. Oke, kita lanjut ke kalimat yang keempat atau menggunakan kita mencontohkan dari kata konjungsi. Kita lanjut ke yang keempat. Kata yang keempat, menguatkan keadaan sebelumnya. Konjungsi yang biasa digunakan adalah malah, bahkan. Contohnya, Aditya sering mengikuti lomba matematika atau lomba olimpiade matematika. Tidak hanya di kancah nasional, bahkan Aditya sering tembus ke kancah internasional. Nah, itu merupakan kalimat dengan contoh menggunakan kata konjungsi. Baik, sampai sini paham anak-anak? Paham, oke.
kalian semua sudah memegang lembar dari ceritanya kan? Oke, sekarang aturan mainnya seperti ini. Untuk kalian di sini diperbolehkan hanya melempar 3 kali dadu. Dadu pertama itu untuk menentukan tokoh. Paham? Dadu yang kedua itu untuk menentukan tempat. Dan dadu yang ketiga itu untuk menentukan kejadian. Jadi kalian melempar 3 kali dadu biar kalian sudah mendapatkan tokoh, tempat, dan juga kejadiannya. Setelah itu kalian buatkan satu teks narasi. Nah, narasi adalah cerita, membuat cerita. Kalian buatkan satu teks narasi dengan menggunakan kata penghubung seperti yang sudah dijelaskan tadi. Paham anak-anak? Oke. Nah, sepertinya kalian semua sudah paham tentang apa itu kata konjungsi. Jadi, kata konjungsi adalah kata yang menghubungkan antara kalimat, kata, frasa, dan klausa, yang mana fungsinya adalah untuk menghubungkan. Tadi cerita-cerita yang kalian buat berdasarkan games dan cerita juga sangat keren. Kalian juga menggunakan kata penghubungnya atau konjungsinya dengan kata atau situasi yang tepat. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita akan bahas bab selanjutnya atau materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya marilah kita berdoa. Kita awali belajar dengan berdoa dan akhiri juga belajar dengan berdoa. Baik, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Oke, mulai dari sini jangan lupa dibuka kembali.